Oke, ini hari kita mau ngebahas drama yang lagi nyala banget ya di Twitter soal VTuber. Jadi ada VTuber Celia ya, di mana dia tuh curhat, ada temennya yang udah graduate, terus ID-nya tuh dipakai sama orang agensi tersebut, yang nicknya tuh si Yuta. Nah, ternyata gue cek-cek komenan-komenan dan lain-lain itu. Banyak yang bilang kalau si Yuta ini CEO dari You Make Life. Dan lo tau gak siapa ID-nya yang dipakai sama dia? Jadi ID-nya si Sena anjir, itu VTuber ngetop banget. Dan sekarang ya jadi influencer juga ngetop juga. Dan akhirnya si Sena sendiri juga speak up gitu loh soal ini masalah. Dan ternyata pasalnya banyak banget. Jadi mulai dia ada gaji nggak dibayar lah. Habis itu juga ngomong aneh seenak jidatnya CEO ini. Habis itu juga pernah kayak ngevideoin dia secara kan waktu itu dia pasti dibawa dan diupload tanpa izin gitu loh. Udah diminta di take down tapi kayak dicuekin aja. Dan dia minta selain minta maaf tuh kalau ya ID-ID-nya tuh dipulangin lah kayak itu. Jadi gak disalahgunain gitu loh sama si CEO ini. Dan gue baca-baca juga banyak juga. Ada yang katanya VTubernya cuma gara-gara selisih pendapat gitu sama si Yuta. Langsung didepak, digraduatein. Terus orang-orang langsung pada jadi emosi gitu loh. Ngata-ngatain si Yuta dan lain-lain. Dan si Yuta sendiri juga udah minta maaf dan katanya janji mau dipulangin. Tapi belum ada kelanjutannya juga sekarang. Dan di komenan-komenan juga gue baca-baca banyak ya. Ternyata si CEO ini masalahnya. Terus orang-orang juga banyak VTuber tuh yang ikut bersuara soal dia. Ya orang komen-komen. Sekarang udah masuk Facebook sih soal dramanya. Ya kalau gue bilang sih parah ini. Ya parahnya bukan apa-apa. Itu kan namanya lu pakai identitas orang ya. Ya tapi gue nggak tahu nih sebenarnya dia CEO ini sama owner nih sama gak sih? Itu soalnya banyak yang komen-komen bilang katanya wah nggak pantas jadi owner. Ya masalahnya CEO itu sama owner itu orang sering salah kaprah. CEO itu bukan sama dengan owner, beda anjir. Ya CEO bisa jadi owner, apa owner bisa jadi CEO bisa gitu loh, tapi itu nggak sama. Jadi CEO itu orang yang ngejalanin perusahaan. Sedangkan owner yang punya itu perusahaan gitu loh. Jadi CEO itu tugasnya yang ngejalanin perusahaan bukan sebagai yang punya. Jadi kan itu sebenarnya beda dan CEO itu bertanggung jawab kepada pemegang saham sama pemilik perusahaan. Ya kalau gue bilang sih CEO ini ya mesti bertanggung jawab lah istilahnya. Apalagi lu sampai ngelakuin hal yang ngelanggar perjanjian gitu loh. Ya CEO ini makanya kalau sama dengan owner ya capek. Tapi kalau nggak sama, ya orang mesti ada yang lapor juga ke si owner kalau CEO ini ngelakuin hal yang ngelanggar gitu loh. Jadi bisa diperingatin, disentil atau diapain lah. Ya tapi sekali lagi sih kalau gue menurut gue gak etis banget itu. Ya secara kan walaupun mereka udah graduate, lu megang ID-nya itu sama aja lu kayak nyamar gitu loh jadi orang tersebut. Ya itu maksudnya ini masalah yang ngelanggar aja. Tapi lu bayangin aja, misalnya ID itu dipakai buat hal-hal yang gila-gila dah gitu. Itu kan bisa aja gitu loh. Ntar yang ada orang yang dulunya make itu yang dituduh. Makanya menurut gue sangat amat gak etis. Cuma sampai sekarang sih gue masih ada kepikiran ya soal agensi VTuber nih. Kenapa maksud gue ID-nya itu tuh yang misalnya YouTube gitu loh. Gak dipulangin aja gitu loh ke si talent-talent gitu. Ya mungkin perjanjian aset-aset katanya L2D lu gak boleh pakai gitu. Emang itu punya perusahaan. Cuma sedangkan kalau ID YouTube kan lu gak bisa pakai. Terus si talent juga gak bisa pakai. Jadi buat apa gitu? Such a waste gitu loh. Benar-benar kayak disia-siain gitu loh. Gak ada yang bisa pakai. Dan ternyata sekarang ada kasus kan bisa disalahgunain. Menurut gue kayak gak make sense gitu loh. Mendingan dikasih aja. Siapa tahu gitu si talent itu bisa berdaya gunain buat apa. Tapi sekali lagi ini emang susah tuh gue lo. Yang namanya perusahaan agensi tuh. Itu tuh wah ribet dah anjir. Dulu ya waktu gua kerja, bos gua sempet pakai kayak influencer gitu. Jadi kita sama agensinya. Itu buset anjing, tanda tangannya udah kayak mau jual beli gedung anjir padahal cuma buat endorse produk. Jadi emang perjanjian-perjanjian agensi sama talent itu tuh susah lah anjir kalau kita bilang. Itu tuh wah lu mesti bener-bener baca lah kalau ada itu.
Karena posisinya itu bener-bener abu-abu semua di situ. Jadi di situ banyak ya kalau gue bilang agensi-agensi itu ya tai tau gak lo. Ya walaupun gak semua, cuma banyak yang kagak bener gitu loh. Ya tapi ada juga sih yang bener. Cuma sekali lagi ya kalau kita ngomong soal korporasi sih udah gak bisa dibilang bener atau salah. Itu semua tentang ini nih. Fulus, duit. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.